Halo Garuda fans. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu gak ketinggalan live update dan preview terbaru dari tim kebanggaan kita, Indonesia. Marcelino Ferdinand dipastikan masuk daftar skuad Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Hal itu disampaikan langsung pelatih Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025, Indra Syafri. Saat ini, nama Marcelino Ferdinand tidak ada dalam daftar 32 pemain Timnas Indonesia U23 yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan tahap pertama jelang SEA Games 2025. Indra mengatakan bahwa Marcelino bukan tidak dipanggil, melainkan hanya belum dipanggil. Banyak publik bertanya-tanya dengan situasi Marcelino. Pasalnya, pemain AS Trencin itu secara mengejutkan tidak masuk skuad Timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada kabar bahwa sang pemain masuk ke skuad SEA Games 2025. Tapi, nama Marcelino tidak ada juga dalam daftar 32 pemain yang dipanggil Indra Syafri untuk menjalani TC Timnas Indonesia U23. Padahal, ada beberapa pemain potensial lainnya yang masuk ke skuad Garuda, seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan Adrian Wibowo. Belum dipanggil, bukan tidak dipanggil, tapi dia masuk ke dalam 50 pemain yang kita daftarkan, kata Indra Syafri di Stadion Madia pada Jumat 3 Oktober 2025. Dan kita terbuka 50 pemain yang didaftarkan itu juga bisa diminta ke kesekjenan, kita buka untuk bisa diberikan, sambungnya. Lebih lanjut, Indra Syafri menjelaskan bahwa sebenarnya Marcelino dipanggil untuk menjalani TC tahap pertama Timnas Indonesia U23. Hanya saja, pemain berusia 21 tahun itu masih mengalami cedera. Selain dia, pemain Dewa United, Caviatur Rizky, juga tidak bisa bergabung ke TC tahap pertama. Pemain yang kita panggil di TC tahap pertama ini ada 32 pemain. Hampir semua respons dari klub memberikan para pemainnya, tetapi memang ada beberapa pemain setelah komunikasi dilakukan antara dokter tim nasional dengan dokter klub ada 2 pemain yang cedera, ungkap Indra. Ada yang cedera ankle dan satu lagi cedera hamstring dan kami minta kedua pemain tersebut untuk melakukan perawatan. Yang cedera itu Marcelino dan Caviatur, pungkasnya. Timnas Indonesia U23 resmi memulai pemusatan latihan dalam kurung TC tahap pertama jelang SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada Desember mendatang. Latihan perdana digelar di Stadion Madia, Jakarta, Jumat dalam kurung 3 Oktober dengan 32 pemain dipanggil oleh pelatih Indra Syafri. Meski sebagian besar pemain sudah hadir, ada 7 nama yang belum bergabung. Mereka adalah Rafael Struijk, Hoki Caraka, Kakang Rudianto, Tim Geipens, Dion Marks, Adrian Wibowo, dan Ivar Jenner. Hoki baru bisa gabung tanggal 5 karena Persita masih main tanggal 4, sementara Kakang baru pulang dari Thailand dan saya beri 1 hari untuk urusan keluarga, kata Indra Syafri. Selain itu, kondisi cedera juga menjadi perhatian. 2 pemain, yakni Marcelino Ferdinand dan Muhammad Caviatur, masih harus menepi berdasarkan hasil komunikasi dokter Timnas dengan klub masing-masing. Meski begitu, Indra menegaskan Marcelino tetap berpeluang masuk dalam daftar final 23 pemain. Dia tidak dipanggil di tahap pertama, tapi masuk ke dalam 50 nama yang kami daftarkan. Artinya masih terbuka kesempatan, jelas pelatih yang sukses mempersembahkan emas SEA Games 2023 itu. Dalam TC kali ini, Garuda Muda dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan India.
Pertandingan pertama akan digelar pada 10 Oktober, disusul laga kedua 3 hari kemudian, 13 Oktober. Semua agenda pemusatan latihan dilakukan di dalam negeri, termasuk tahap kedua yang akan berlangsung November. Pada November nanti ada beberapa uji coba di luar FIFA Matchday, sehingga sulit menyinkronkan agenda jika TC di luar. PSSI juga sudah menjamin lawan-lawan uji coba akan disiapkan di Indonesia, tegasnya. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menambahkan bahwa Indra diberikan kewenangan penuh dalam menyusun skuad. Namun, mengingat sebelumnya tim ini ditangani Gerald Vandenburg pada Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23, komunikasi dengan pelatih asal Belanda itu tetap dilakukan. Kerangka tim ini memang berawal dari 23 pemain pilihan Coach Gerald. Karena itu, kami sudah berdiskusi dengannya untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang harus diperbaiki, ujar Amali. Cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 dijadwalkan mulai bergulir pada 9 Desember. Indonesia datang sebagai juara bertahan setelah memutus penantian panjang dengan meraih emas di Kamboja 2 tahun lalu. Dengan persiapan intensif, TC berlapis, serta lawan uji coba yang sudah menanti, langkah awal Garuda Muda menuju Thailand mulai ditata dengan serius. Semua mata kini tertuju pada bagaimana Indra Syafri kembali meracik tim terbaik untuk mempertahankan kejayaan di pentas Asia Tenggara. Alhamdulillah, Ole Romanei sudah ikut latihan dengan timnas Indonesia di Arab Saudi. Akankah dirinya jadi starter di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun angkat bicara soal kondisi Ole Romanei. Meski sudah ikut berlatih, Kluivert masih belum bisa memastikan apakah sang pemain akan langsung main di laga perdana melawan Arab Saudi. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama tuan rumah Arab Saudi dan Irak di babak keempat. Ini menjadi 2 laga krusial bagi skuad Garuda karena akan menentukan nasib ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di grup B dengan menantang Arab Saudi. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Kamis 9 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, timnas Indonesia sudah menggelar latihan perdana. Mayoritas pemain yang sudah mengikuti latihan adalah pemain Super League 2025 hingga 2026 karena sudah tiba lebih cepat. Selain itu, ada juga Ole Romanei yang ternyata sudah bergabung. Sebelumnya, dia mengalami cedera patah tulang di Piala Presiden 2025 pada Juli 2025. Bergabungnya Ole Romanei dalam sesi latihan tentu menjadi sinyal positif. Tapi, Kluivert menilai kalau sang pemain masih belum fit 100%. Hanya saja, striker Oxford United itu dinilai sudah berada di jalur yang tepat. Belum cukup fit, Ole sedang dalam jalur yang tepat, kata Kluivert dalam keterangannya dikutip Sabtu kemarin. Lebih lanjut, Kluivert masih belum bisa memastikan apakah Ole Romanei siap tampil di laga perdana melawan Arab Saudi. Legenda sepak bola Belanda itu tidak ingin gegabah mengambil keputusan. Kita perlu tahu dan melihat reaksinya dari latihan hari ini, dan itu yang paling penting. Saya sangat senang melihat dia kembali duduk di bangku cadangan, jadi kami cukup berhati-hati soal yang satu ini, terang Kluivert. Setelah menghadapi Arab Saudi, timnas Indonesia akan menantang Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat.
Pertandingan tersebut juga akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Timnas Indonesia mendapatkan dorongan moral penting jelang tampil di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pesan tersebut datang langsung dari Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga, dalam kurung Menpora, Erick Thohir. Hal ini diungkapkan oleh manajer Timnas Indonesia yang juga Ketua Badan Tim Nasional, dalam kurung BTN, Sumarji. Ia menyampaikan bahwa Erick Thohir memberi wejangan khusus kepada para pemain Garuda agar tampil habis-habisan menghadapi Arab Saudi dan Irak. Dua pertandingan ini memang sangat krusial bagi Timnas Indonesia dalam menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan lebih dulu menantang Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah itu, giliran Irak yang akan menjadi lawan di stadion yang sama pada Minggu, dalam kurung 12 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Pak Ketum menyampaikan berulang kali agar supaya yang berada di tim itu betul-betul berjuang dengan sangat keras. Kembali lagi, ini harga diri bangsa kita, kata Sumarji kepada awak media. Sekali lagi, Pak Ketum menyampaikan ini harga diri bangsa kita, makanya kita harus berjuang. Apapun harus kita lakukan dan kita perbuat untuk supaya kita bisa lolos ke Piala Dunia, tutur Sumarji. Selain itu, Sumarji juga menegaskan kondisi internal skuad Timnas Indonesia dalam keadaan baik. Semangat positif sudah terlihat sejak 2 laga uji coba pada September 2025 melawan Cina, Taipei, dan Lebanon. Alhamdulillah sejak kemarin FIFA Matchday lawan Lebanon sampai detik ini cukup baik, sangat baik. Teman-teman antusiasnya menyambut di round 4 ini, jelasnya. Kok saya punya feeling seolah-olah hasilnya positif, ya? Feeling saya positif. Maka saya berharap teman-teman semua bisa memberikan aura-aura positif pada tim ini.